Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya Yanti Dasrita. Kali ini saya akan berbagi cerita praktek baik saya yang berjudul Praktek Baik dalam melaksanakan praktek posisi kontrol manajer. Adapun agenda yang akan kita tampilkan pada kegiatan kali ini adalah eh, penjelasan tentang disiplin positif, kemudian penjelasan tentang posisi kontrol manajer, selanjutnya ciri-ciri posisi kontrol manajer, selanjutnya lagi adalah praktik posisi kontrol manajer dan terakhir adalah, umpan balik dari peserta yang, mengikuti aksi nyata ini. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sementara, posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila diinginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ciri-ciri dari posisi kontrol manajer, yang pertama adalah murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Selanjutnya, penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Yang ketiga, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Ciri yang keempat, tugas manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ciri yang selanjutnya adalah pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Ciri yang selanjutnya, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Yang terakhir, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita lakukan pada posisi kontrol manajer. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Maka si Adi akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Selanjutnya guru bertanya lagi, iya, jadi kamu terlambat.
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi pun akan menjawab, saya kira saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru membalas lagi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian guru, melanjutkan lagi, "Baik, saya hargai usahanya untuk memperbaiki dirimu." Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Nah, ini adalah contoh praktik posisi kontrol manajer. Di sebelah kiri ditayangkan, ini adalah foto pelanggaran disiplin siswa, siswa terlambat. Maka langkah awal yang dilakukan oleh guru yang ada di sekolah adalah karena ini ramai, jadi guru-guru mendata nama dan kelas siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk menentukan waktu untuk bertemu dengan wali kelas. Nah, setelah itu masing-masing murid dibawa ke ruangan wali kelas dan dilaksanakan fungsi kontrol manajer. Nah, kemudian, wali kelas mungkin bertanya, "Apa yang kita yakini?" Ini berarti kembali ke keyakinan kelas. Kemudian guru juga menanyakan, "Apakah kamu meyakininya?" Atau pertanyaan berikutnya, "Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?" Nah, lanjut, "Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?" Lanjut lagi, pertanyaan guru yang berikutnya, "Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Dan, kemudian, kita mengirimkan, umpan balik kepada siswa, di mana umpan balik tersebut pertanyaannya persis sama yang ada di PMM. Yang pertama pertanyaannya adalah, "Apakah gurumu mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan kelas?" Pertanyaan kedua, "Apakah gurumu menggunakan nada suara yang tinggi atau keras?" Dan terakhir, apakah gurumu menanyakan perasaanmu dan membuatmu ingin memperbaiki, keadaan dan diri? Nah, ini adalah, refleksi atau tanggapan dari peserta didik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.